Senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara di sini ya. Dan akhirnya salah satu wishlist saya sudah saya coret. Karena kemarin saya sudah mengunjungi ibu kota Nusantara ya, titik nol gitu. Bapak Ibu, berapa banyak dari Anda yang lahir di kota ini atau mungkin di sekitarnya pernah membayangkan bahwa negara ini suatu hari akan menaruh titik pusat pemerintahannya di dekat tempat tinggal saudara? Mungkin nggak ada satupun yang pernah memikirkan itu. Tapi demikian juga kalau Tuhan menetapkan sesuatu dalam hidup kita. Memang seringkali yang nggak pernah kita sangka, yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita dengar. Kepikiran aja enggak. Tapi Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Thank you Pastor John Lee ya. Salah satu sahabat yang sudah bertahun-tahun ini. Saya sangat bersuka cita setiap kali saya melayani ke satu kota, satu gereja. Saya tidak melihat itu hanya sebagai tempat di mana saya berkhotbah, melayani kemudian pulang gitu. Tapi ada sebuah persahabatan dan saya ikut bersuka cita ketika melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam setiap kota, gereja. Ya, dalam waktu dekat ibadah saudara akan bertambah dan tidak terlalu kemungkinan mungkin saudara akan punya tempat yang lebih luas suatu hari ya. Saya percaya kalau Tuhan yang sudah bergerak nggak ada yang bisa menghentikan. Senang sekali menjumpai orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang menarik di bulan depan ya. CG Fun, kalau CG Fun harusnya fun ya. Jadi kalau nanti diinfokan CG Fun jangan stres mukanya. Nanti jadi CG Suffer itu namanya. Ya, kan CG Fun. Temanya adalah bicara soal mengalami promosi ilahi. Siapa yang tidak mau mengalami promosi ilahi angkat tangan? Pasti gak ada. Lalu kemudian mengalami multiplikasi yang dahsyat. Siapa yang gak mau ngalamin? Semua pasti mau mengalami. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak yang mau bersedia untuk melewati prosesnya supaya bisa sampai di sana? Itu yang akan menentukan apakah Anda dan saya akan mengalami promosi ilahi dan multiplikasi yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu lihat sebelah kiri dan kananmu dan katakan fasten your seatbelt. Kencangkan sabuk pengamanmu karena hari ini kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Ya. Oh iya, by the way barangkali saudara baru dan mungkin saudara lupa karena saya setahun sekali datangnya. Nama saya Bambang Suteja. Dan saudara semakin saya menyadari ikut Tuhan, semakin saya menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar berperkara secara ajaib. Bahkan ketika kita sendiri belum mengenal Dia, bahkan ketika kita masih dalam kandungan ibu kita, itu benar adanya. Saudara, nama saya Bambang, itu karena kakek saya itu dari daerah Jawa, jadi dia sangat suka perwayangan. Jadi dia yang memberi nama kepada saya gitu. Dia suka sekali seperti dengan nama Bambang karena adik saya, almarhum adik saya, namanya juga Bambang. Jadi makanya dulu waktu kecil agak bingung, Bambang yang mana nih? Bambang yang besar, Bambang yang kecil, Bambang kelas 3, kelas 2. Terus aja begitu sampai dewasa. Lalu nama belakang saya Suteja. Nah saya baru memahami ternyata Bambang itu artinya perkasa. Lalu Suteja itu artinya bercahaya. Dan salah satu yang ada dalam firman Tuhan yang begitu kuat membekas di hati saya yang membuat saya hari ini menginisiasi dan membangun sebuah pelayanan gereja dengan nama transformasi. Karena ada identitas yang Tuhan titipkan buat kita semua. Yaitu garam dan terang dunia. Jadi saya pikir memang Tuhan itu luar biasa. Sekalipun orang tua saya, kakek saya belum kenal Tuhan. Tapi dia bisa menaruh sebuah visi di dalam nama seorang bayi. Yang hari ini baru mengerti apa itu makna bercahaya di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu kita semua ini adalah terang yang Tuhan taruh. Di marketplace, di keluarga besar, di dalam komunitas, di dalam bisnis, di dalam apapun yang kita hari ini dipercayakan Tuhan, kita harusnya jadi terang di sana. Nah makanya hari ini tema sepanjang hari ini adalah bicara soal rise up, soal bangkit. Kalau selama ini ada beberapa dari Bapak Ibu yang mungkin merasa nyaman dengan hidup kita, nyaman dengan apa yang kita kerjakan, rasanya mungkin ini tema yang akan mengubah hari-hari depan saudara.
Dalam artian yang positif ya. Karena saya mau kita semua gak cuma jadi orang-orang yang duduk manis dan senyum manis di bangku gereja. Tapi kita menjadi orang-orang yang duduk menerima kebenaran firman. Dan kemudian keluar dari tempat ini siap untuk Tuhan bangkitkan. Makanya tema pagi ini adalah bicara soal ready to soar. Siap untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Getting set for promotion. Bersiap untuk sebuah promosi. Saudara tahu ada pertandingan lari itu kalau dalam bahasa Inggris itu sebelum pistol ditembakkan. Itu ada kalimatnya get set, ready, go. Jadi sebelum go, saudara akan dipersiapkan. Nah ini adalah momen di mana saudara bersiap-siap. Karena kalau Tuhan sudah bergerak, saudara cuma punya dua pilihan. Bergerak bersama Tuhan atau ketinggalan. Berapa banyak saudara yang mau ketinggalan, angkat tangan. Oh hampir kan angkat tangan. Karena biasanya semua yang angkat tangan positif. Jadi mau angkat tangan aja udah. Tapi saya percaya tidak ada satupun dari kita yang mau ketinggalan. Jadi kita mau mempersiapkan diri supaya kita menjadi orang-orang yang ada dalam rancangan Tuhan. Dan hati kita selaras dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hatinya. Yang pertama kita akan mulai dari sesuatu yang hari-hari ini semakin hilang di tengah-tengah kemanusiaan kita. Namanya humility atau kerendahan hati. Semua orang mau dimuliakan, semua orang mau ditinggikan. Semua orang mau jadi yang terbaik, yang nomor satu. Tapi jarang orang yang berpikir bagaimana lewat hidup saya orang-orang bisa berhasil. Poin pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah bahwa kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Padahal itu firman Tuhan. Kalau saudara pernah membaca Alkitab yang saudara miliki, saudara akan temukan bahwa Tuhan banyak bicara soal kerendahan hati. Ketika kita bicara soal kerendahan hati yang memimpin atau yang mendahului kehormatan atau kemuliaan, sebenarnya apa sih yang bicara soal kerendahan hati itu? Kerendahan hati itu bicara tentang memahami dan mengenali bahwa kita ini membutuhkan tuntunan Tuhan. Sadarkah kita bahwa kalau kita ini gak punya tuntunan dalam hidup kita, kita ini akan jadi orang yang kebingungan. Kita akan jadi orang yang bimbang. Dan firman Tuhan bilang orang yang bimbang itu seperti orang yang ada di kapal yang hanya terapung-apung, goyang kiri, goyang kanan dan gak tahu harus kemana. Kerendahan hati adalah sebuah karakter di mana kita mengakui bahwa Tuhan aku membutuhkanmu, membutuhkan tuntunanmu dan bersedia, rela untuk mengikuti rencananya sekalipun itu berbeda dengan apa yang jadi keinginan kita. Saudara di tahun 2000, saya lupa ya persisnya tahun 2007 atau 6 gitu kurang lebih saya kalau gak salah ingat. Suatu ketika di satu ibadah seperti ini ada satu hamba Tuhan dari Australia, seorang profesor yang sudah lumayan berusia, saya lupa namanya. Kemudian dia memanggil seluruh pemimpin yang ada dalam pelayanan untuk bangkit berdiri. Lalu kemudian dia melihat satu persatu, kemudian dia menyampaikan pesan Tuhan dan nubuatan. Gak semua disampaikan dan ketika dia selesai, saya juga gak dapet. Saya pikir oh ya udahlah, kan kita bukan nyari nubuatan ya. Kalau nyari nubuatan nanti jadi kubuat gitu kan. Nah, seraya saya hampir saja duduk, pantat saya belum menyentuh kursi, baru posisi begini, tiba-tiba dia melihat ke arah saya dan kemudian berkata, tunggu dulu. Saya kaget. Bangun lagi, saya jadi bangun lagi. Ada satu yang Tuhan mau sampaikan buat kamu. Dan saya jadi yang terakhir. Dan kalimat ini membekas di hati saya sampai hari ini. Kalimatnya begini. Sama seperti, ini saya terjemahkan saja. Sama seperti ketika Petrus melihat Yesus yang sedang berjalan di atas air. Ketika Yesus memanggil kamu. Ingat Petrus bilang sama Yesus. Kalau itu benar Tuhan suruh aku jalan ke sana. Dan Tuhan bilang apa? Datanglah. When Jesus calls you, get out of the boat. Ketika Tuhan Yesus yang memanggil kamu, segera keluarlah dari perahu.
Dan sampai hari ini saya melihat ketika Tuhan memanggil saya hari itu dan kemudian saya memutuskan untuk keluar dari kenyamanan, dari ketenangan gitu ya. Dan semua yang saya pikir harusnya bisa saya kejar dan memilih untuk mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan. Sampai hari saya melihat Tuhan membawa saya pergi, bertemu ke tempat yang saya bahkan tidak pernah pikirkan. Baik itu di Indonesia maupun di luar. Dan saya melihat bagaimana kalau kita mau jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun itu tidak berselarasan dengan mimpi, dengan cita-cita, dengan keinginan, dengan kenyamanan. Percayalah. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. So hari ini saya mau menantang setiap Bapak Ibu Anda semua di tempat ini. Kalau ada momen-momen di mana Tuhan pernah memanggil Anda untuk melakukan sesuatu, untuk mengejar sebuah panggilan Tuhan. Dan mungkin Anda masih memegang erat-erat pinggiran perahu itu. Tetapi Anda juga sadar bahwa ternyata perahu ini tidak bergerak terlalu jauh. Mungkin ini waktu yang tepat untuk bangun, bangkit, dan kemudian melangkahlah keluar. Jangan takut bahwa Petrus akan tenggelam. Kita pun mungkin akan ada masa-masa kita seperti tenggelam. Tapi firman Tuhan mencatat, segera ketika Petrus tenggelam, di saat yang sama tangan Tuhan menarik Petrus. Jadi Bapak Ibu, ikut Tuhan itu gak pernah nyantai atau biasa-biasa. Pasti ada excitementnya. Dan excitementnya kadang-kadang terbang tinggi, kadang-kadang juga harus tenggelam sedikit. Tapi percayalah dalam segala momen itu tangan Tuhan masih memegang kita. Ya, jadi jangan takut dan jangan gentar. Persiapkan diri baik-baik. Ada seorang pengkhotbah, ini saya suka sebutnya tuh nenek karena udah tua banget. Tapi kalau lagi khotbah nggak kelihatan. Kalau dia sudah oma, namanya Oma Joyce Meyer. Dia punya kisah hidup yang luar biasa. Sejak kecil dilecehkan secara seksual, bahkan oleh ayahnya sendiri. Kemudian dia harus menikah. Akhirnya ketika dia menikah, dia masih punya luka, konflik dengan suaminya. Bertahun-tahun sampai akhirnya Tuhan memulihkan dan dia sembuh. Dan oleh kasih karunia Tuhan, beliau justru yang Tuhan pakai untuk membawa kebenaran firman, menginjili bapaknya sendiri. Dan kemudian dia dapat sebuah kehormatan untuk membaptis sang ayah yang dulu melecehkannya. Sehingga ayahnya terima Yesus, bahkan kemudian mengikuti Yesus di akhir hidupnya. Kalau Tuhan sudah memanggil, apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia, buat Tuhan itu perkara yang mudah. Makanya dia bilang, promosi dari Tuhan itu seringkali bukan datang dari upaya untuk mengangkat diri kita sendiri. Tapi justru waktu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berusaha untuk ngangkat-ngangkat diri gitu. Dan kita ada di era di mana semua orang berusaha mengangkat diri. Untuk jadi viral, untuk jadi FYP, untuk jadi like terbanyak, untuk jadi follower terbanyak, untuk jadi yang paling bersyanda langsung. Very easy. Ya. Kalau dikumpulkan, gak ada yang bertahan lama. Ya. Semua yang model begitu cepat sekali naiknya, tapi cepat juga hilangnya. Firman Tuhan bilang kita ini kan seperti sesuatu yang hari ini ada dan besok sudah gak ada gitu. Tapi orang-orang yang membangun dasar yang kuat dalam kerendahan hati, justru pada akhirnya terbukti oleh waktu, akan teruji dan menjadi orang-orang yang justru ada di posisi yang kemudian mengangkat. Jadi itulah yang Tuhan maksud ketika dia menyampaikan di dalam Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. Artinya ayat ini sedang mengingatkan kita. Janganlah tinggi hati di hadapan Tuhan. Karena ia juga bisa merendahkan engkau. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini, saya suka dengan kata promosi ilahi. Karena promosi ilahi artinya itu bukan karena sekedar upaya kita. Tapi itu sebuah anugerah yang Tuhan beri. Divine promotion. Makanya dasar pertama untuk kita siap terbang itu adalah justru merendahkan hati. Anda kalau lihat grafik burung itu mau terbang, gak ada burung tuh terbangnya begini. Burung itu kalau mau terbang tuh begini. Dia merendah dulu kemudian akan
naik tajam. Jadi Bapak Ibu seringkali ketika kita sedang Tuhan persiapkan untuk soaring, untuk terbang tinggi, justru kita akan mengalami fase-fase di mana seolah-olah kita tuh sepertinya kayaknya lagi kena press banget. Yang namanya air kalau makin ditekan, dia akan makin melambung. Zaman sekarang agak susah cari ilustrasi ini karena di kamar mandi udah gak ada bak mandi kan. Adanya shower. Dulu waktu saya kecil tuh di kamar mandi saya ada bak mandi. Yang ngambilnya masih pakai gayung. Ini kalau saya ngomong di AOG mereka akan tanya binatang apa itu gayung gitu. Nah ketika kita menelungkupkan gayung ini. Semua kurang lebih kalau di sini tahu lah ya gayung ya. Bentuknya ada pegangannya terus kayak ada mangkok gitu ya. Kemudian diteken. Airnya kan otomatis ada di dalam. Dulu waktu kecil saya suka mainin makanya mandinya lama ya. Diteken terus gitu kan airnya di dalam itu kan tekanan tinggi. Ketika dilepas itu dia akan melontar ke atas buat gitu. Nah prinsip tekanan dalam hidup kita tuh seringkali begitu. Waktu kita ngalamin direndahkan itu kita sedang dipersiapkan. Seperti per gitu semakin ditekan nantinya lontarannya akan semakin besar. Jadi saya mau mengencourage dan menguatkan Bapak Ibu yang hari ini merasa sepertinya sedang terhimpit dalam tekanan. Ingat, sekalipun kau terjepit, akan tiba waktunya engkau akan melejit. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sabar ya. Percaya, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan meninggikan. Yang kedua, mari belajar percaya. Bagian kita adalah faithful in little. Setia dalam apa yang kelihatannya kecil. Maka bagian Tuhan nanti yang akan mempercayakan dengan apa yang lebih besar. Faithful in little, trusted with much. Dipercaya hal-hal yang kecil bisa setia, maka nanti akan dipercaya perkara yang besar. Kalau kita ini bekerja atau dipercayakan sebuah tanggung jawab, biasanya kita gak akan langsung dikasih tanggung jawab besar. Kita kalau mendidik anak-anak kita pun gak ada kan. Waktu dia baru belajar jalan terus kita bilang, ini frying pan, ini minyak goreng, ini telur. Goreng sono, kan gak mungkin. Orang tuanya yang gila itu. Tapi kan dimulai dari apa? Waktu anak kita mulai mungkin TK besar atau SD, dia udah mulai ngintip-ngintip gitu kan. Mamanya lagi masak, dia mulai menunjukkan minat. Terus pelan-pelan dikasih tahu cara mecahin telur. Pas mecahin telur terus kabur karena takut minyak. Terus kan. Lama-lama akhirnya dia kemudian punya keahlian. Kalau kita punya karyawan di kantor, baru masuk. Gak mungkin tiba-tiba gini, oke seluruh kantor ini kamu yang handle. Gak mungkin. Pasti kita akan butuh waktu untuk memberikan ujian dan memastikan bahwa orang ini memang siap. Dan ketika orang yang dipercaya itu menunjukkan dedikasi, tanggung jawab, integritas, kejujuran. Sekalipun apa yang dipercayakan itu kelihatannya sepele atau kecil. Maka kemudian kita akan mulai menambah tanggung jawab dan kepercayaan yang kita berikan kepada orang tersebut. Demikian juga Tuhan sedang mempersiapkan Anda dan saya. Dipercayakan perkara yang sederhana, setia. Dipercayakan lagi, setia, dipercayakan lagi. Dan terus demikian. Makanya kalau kita mengingat gitu ya, ada kisah 3 orang hamba. Bapak Ibu ingat, kalau orang kaya hambanya gak mungkin cuma 3. Mungkin 30, mungkin 300. Berarti 3 hamba yang ada dalam kisah yang Yesus berikan, itu adalah 3 hamba yang sudah terpilih, the best of the best. Tapi pun dikatakan dari 3 ini, yang satu diberikan berapa? 5 talenta. Yang satu 2 talenta, yang satu 1 talenta. Menariknya adalah Tuhan tidak terlalu fokus sama jumlah talentanya. Yang 5 2 kali lipat, Tuhan bilang baik pekerjaanmu. Mari masuk turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua juga demikian. Tuhan gak bilang gini, kenapa kamu gak sama seperti yang 5 jadi 10? Enggak. Yang Tuhan lihat adalah kemaksimalannya. Yaitu apa? Lipat kali ganda. Berarti bertumbuh 100%. Sedangkan yang cuma 1 talenta. Artinya apa sih? Yang Tuhan harapkan dari 1 talenta ini, pemilik 1 talenta cuma 1. 1 talenta jadi 2. Itu sudah more than enough, sudah lebih dari cukup untuk membuat Tuhan disenangkan. Karena yang Tuhan cari bukanlah jumlah, tapi kemaksimalan.
Tetapi yang satu talenta memilih untuk mencari jalan aman, jalan nyaman yang tidak beresiko, menyimpan baik-baik, dan kemudian ketika bertemu dengan Tuhan yang cuma bilang ini aku kembalikan. Bukankah ini gambaran yang sangat sederhana dan sangat mirip ketika suatu hari kita bertemu muka dengan muka ketika kita menyelesaikan tugas kita di dunia. Entahkah kita sudah Tuhan panggil pulang lebih dulu ataupun nanti Tuhan yang datang menjumpai kita. Tuhan tidak akan tanya jumlahnya. Berapa besar yang kita punya, berapa besar yang sudah kita lakukan, seberapa banyak, berapa banyak jiwanya. Tapi gini loh, dari apa yang dipercayakan, kamu sudah lipat kali gandakan berapa kali. Kamu sudah lakukan apa dengan kemampuanmu berbicara. Kamu sudah lakukan apa dengan kepintaranmu. Kamu sudah lakukan apa dengan pertemananmu. Kamu sudah lakukan apa dengan bisnismu. Kamu sudah lakukan apa dengan uangmu. Kamu sudah lakukan apa dengan anak-anakmu. Kemaksimalan yang Tuhan cari. Baik sekali perbuatan. Jadi Bapak Ibu, ini waktu yang terbaik untuk mengingatkan kita gak perlu lihat talenta orang lain. Kayak tadi WL kita nih waktu mimpin lagu. Tadi lagunya apa ya yang terakhir ya? Kok saya tiba-tiba lupa ingat. Sungguh indah kau Tuhan. Dia kan masuk di bait pertama. Bait pertamanya apa ya? Coba tolong bantu saya. Ku cari wajahmu gitu kan. Dia solo. Orang masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam gitu kan. Coba kalau tadi saya yang solo. Gak tahu sih, gak perlu dicoba juga. Mungkin dampaknya bisa lain. Apakah lalu kemudian saya harus sirik dan kemudian Tuhan gak fair. Kenapa suara saya gak semerdu dia? Kan gak perlu. Ada orang-orang yang mungkin gak pandai bicara. Tapi sangat tenang sehingga ketika orang bercerita dia mendengarkan dengan begitu penuh perhatian. Dan kemudian dia hanya mengangguk, tersenyum, kemudian menepuk bahu. Dan cuma ngomong satu kalimat di terakhir. Tuhan itu baik. Jangan pernah lupa. Lalu dia dilawat Tuhan nangis dan kemudian dia bilang terima kasih ya buat hari ini. Lah ngomong apa dia? Gak ngomong apa-apa. Kenapa? Karena memang itu talenta. Saya sering kali pakai ilustrasi Asher Bapak Ibu. Anda tahu gak? Orang dilawat Tuhan itu dari mana? Bahkan bukan hanya Asher. Saya tadi waktu masuk gitu ya lihat ada parking ministry. Itu garda terdepan itu. Yang menentukan seberapa cepat jemaat bisa masuk. Kemudian jemaat bisa keluar dan pergantian. Mungkin loh ya. Ada orang-orang yang terluka, pahit karena merasa bahwa semua orang egois. Dia merasa jadi korban ketika dia masuk. Lalu dia melihat ada seorang yang sudah keringetan, pakai name tag gitu. Terus ngatur parking ministry dan dia tahu ini bukan sekedar full timer, ini seorang profesional, seorang pengusaha mungkin. Dan di situ dia dijamah Tuhan. Karena melihat kerendahan hati seorang volunteer. Ketika masuk di pintu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kamu ya, dijabat erat. Gak jadi bunuh diri itu. Karena udah dijamah Tuhan. WL belum nyanyi, pengkhotbah belum menyampaikan firman. Bapak Ibu, kalau kita membandingkan talenta kita satu dengan yang lain gak ada habisnya. Tapi percayalah, kalau kita ini 330, tugas kita cuma jadi 330 aja, udah. Nanti stres. Bayangin kalau 330 mau jadi galon. Tekanan darah naik tinggi, turun bro abis itu. Tapi kalau kita memang dikasih kapasitas galon. Ya jangan nyantai-nyantai kalau udah 330, udah 500 mili. Aku udah lebih hebat loh. No, Tuhan gak lagi cari itu. Kalau kamu dipercayakan lebih, makanya Tuhan bilang kamu akan dituntut lebih. Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberikan kapasitas masing-masing. Jadi gak usah nengok kiri, nengok kanan. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan segala satunya tuh pas, tepat, exact. Gak pernah kekurangan, gak pernah kelebihan. Charles Spurgeon bilang gini, the faithful one does not wait for an opportunity. Orang-orang yang tekun dan setia ikut Tuhan itu gak cuma nunggu kesempatan datang.
Tetapi dia melakukan yang terbaik dari kesempatan, dari apa yang sudah dipercayakan di tangannya sekarang. Kalau di tangan kita nih ada sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dan itu kelihatannya bukan sesuatu yang luar biasa menurut kacamata dunia. Setia aja, lakukan aja. Tidak ada satupun pelayanan yang langsung jadi besar. Semua dimulai dari sesuatu yang kecil. Sebelum gereja ini ada dengan semua LED-nya, ada belasan tahun yang lalu ketika ini dirintis seorang John Lee kemudian ditambah dengan tim awalnya kemudian merintis mulai satu persatu. Semua yang kita lihat hari ini mau itu perusahaan, mau itu keluarga, mau itu pelayanan tidak ada yang langsung besar. Semua dimulai dari kecil. Kalau Anda lihat saya lupa kalau nggak salah di Netflix atau di Disney Hotstar itu akan ada satu film judulnya Gadis Kretek. Itu kisah dari, saya lupa ya itu merek apalah gitu. Bukan berarti saya menganjurkan kita untuk jadi pengusaha rokok, bukan. Tapi maksud saya gini loh. Kalau kisahnya kita lihat sinopsisnya. Itu dari sesuatu yang kecil banget. Sebelum hari ini jadi giant corporation. Bapak Ibu jangan lihat ke kiri ke kanan tapi lihat apa yang di tanganmu. Ingat waktu Musa dipanggil Tuhan. Musa kan ngomong ini. Aku ini siapa? Terus dia nanya, Tuhan ini siapa? Tapi terus terakhir kan Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa simpel kan jawabnya, tongkat lah. Aku ini kan gembala domba. Iya aku pegangnya tongkat, itu tongkat gembala. Tapi tahukah Bapak Ibu tongkat itu berubah menjadi ular di hadapan Firaun dan berubah menjadi tongkat lagi. Tongkat yang sama dipakai Tuhan lewat Musa. Untuk melakukan begitu banyak mujizat. Air keluar dari situ ketika diangkat laut merah terbelah. Yang jadi persoalan bukanlah apanya. Tapi siapanya. Tongkat di tangan Musa yang diurapi Tuhan. Jadi luar biasa. 5 roti 2 ikan yang punyanya anak kecil di tangan Yesus. Memberi makan 5.000 orang laki-laki dan belum terhitung wanita dan yang lain-lain. Selalu jangan khawatir dengan apa yang sudah dipercayakan. Tapi siapa yang mempercayakan, siapa yang mengurapi, siapa yang menyertai. Pakai prinsip orang kalau yang ditangkap melanggar lalu lintas terus bilang gini, kamu gak tahu siapa bapak saya, itu yang lebih penting. Loh iya, kalau dunia ini memberikan begitu banyak tekanan lalu iblis mengintimidasi. Jawabannya satu. Kamu tahu gak siapa bapak saya? Udah itu aja jawabannya. Saya memang tidak berguna, saya tidak berdaya, saya jatuh dalam dosa berkali-kali. Saya bangun, gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi. Tapi Tuhan saya, Bapak saya, pencipta langit dan bumi, mengasihi saya. Dan dia sudah menetapkan panggilan buat saya dan saya pasti sampai ke sana pada akhirnya. Jadi saya ini sebenarnya bukan konselor yang cukup baik. Karena saya kurang bisa ngelus-ngelus orang. Kalau orang bilang, tapi saya ini gagal gak bisa. Memang. Tapi gak berhenti sampai di situ ya. Kalau memang doang habis itu terus dia cari tali mainan leher. Nah memang kamu memang gak mampu. Tetapi Tuhan yang ada di dalam kamu itu jauh lebih daripada mampu untuk memakai kamu. Yang gagap, yang sembunyi, yang menyangkal. Semua yang Tuhan pakai, semuanya punya masa lalu yang jelek. 12 murid Yesus dikurangi Yudas, semuanya juga problem. Tapi toh waktu mereka menyerahkan hidup mereka ke tangan Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengarahkan mereka, hidup mereka berbalik 180 derajat. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan mampu atau enggak, tapi apakah saudara mau atau enggak. Semboyan saya, suatu hari saya ingin gitu ya, kalau saya nanti Tuhan panggil, anak-anak saya mengingat kalimat ini dan ini yang mungkin perlu ditulis di nisan saya suatu hari. Start with what you have and what you can do, always. Mulailah selalu dengan apa yang bisa kamu lakukan saat ini dan apa yang kamu punya saat ini. Karena kalau nanti itu gak akan pernah kejadian Bapak Ibu. Nanti kalau udah punya uang segini, nanti kalau udah level segini, nanti kalau udah pelayanan segini. Gak ada. Sekarang
Mulai dari apa yang ada dan apa yang kita bisa. Dan Tuhan yang akan memberikan pertambahan dan pertumbuhan. Jadi jangan khawatir. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan. Yang ketiga, mari kita belajar untuk melayani dengan hati yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena orang yang bersyukur itu selalu merasa dia kelebihan. Gak pernah kekurangan. Orang yang bersyukur tuh bilang gini, sekalipun aku makannya itu belum mewah, tapi aku bisa makan sehari 3 kali. Orang bersyukur tuh kalau orang Jawa bilang tuh selalu untung. Keserempet, untung cuma keserempet. Kalau patah tulang, untung patah tulang gak mati. Kalau mati, untung mati. Gak sampai cacat seumur hidup, untung terus. Jadi Bapak Ibu, grateful heart. Ada hati yang bersyukur. Karena waktu kita melayani dengan hati yang bersyukur, kita gak melihat pelayanan itu sebagai sebuah tugas dan kewajiban. Karena tugas dan kewajiban pasti melelahkan dan bikin frustasi lama-lama. Bayangin jadi asyir, shalom, lewat. Mungkin dia terburu-buru, mungkin. Tapi ya sudah, hari ini yang kita shalomin itu kan memang manusia. Tapi kita melakukannya kata Kolose 3:23 adalah seperti untuk Tuhan. Ini menjadi sebuah ekspresi dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena dia sudah memberkati kita. Dan waktu kita melayani dengan hati yang bersyukur, itu jadi sebuah gambaran. Orang bisa mengecap kasih Yesus itu seperti apa. Dan saya gak lagi bicara hanya pelayanan yang ada di gedung gereja ini. Tapi bicara ketika kita melayani di bisnis kita, di pekerjaan kita, di keluarga besar kita yang mungkin belum semuanya kenal Tuhan. Saya selalu pakai ilustrasi begini Bapak Ibu. Waktu sejak pandemi itu ya, muncul sebuah alat yang bisa menyapu dan mengepel sekali jalan. Ya, dengan berbagai macam merek. Bagaimana cara menjual paling efektif? Tampilkan video demonstrasi, benar gak? Yang tadinya kotor, yang tadinya ini sekali udah tinggi. Kalau zaman dulu kan yang paling juga kain pel dengan tiang gitu. Tapi ujungnya apa? Makin digosok makin kotor gitu kan. Karena debu dan kotorannya ke bawah terus gitu. Kalau disapu dulu terus dipel repot. Nah ini sekali jalan. Sedot debunya langsung habis itu pel gitu. Di rumah saya ada yang merek T-something lah gitu. Nah waktu kita demonstrasikan orang kan langsung lihat kan. Wih keren, beli. Kan gitu. Apalagi ibu-ibu kan. Beli dulu pakainya gak tahu nanti. Pokoknya beli dulu gitu. Nah tapi saya mau tanya. Kalau Anda mau bicara Yesus gimana demonya? Apa kita bawa Alkitab? Kita bacakan. Anda perhatikan, saya bacakan kitab Kejadian sampai Wahyu tanpa membuka Alkitab. Ya gak perlu, orangnya udah bosen dulu. Apa kita bawa foto Yesus? Yang katanya foto Yesus? Ya kan gak ada satupun yang pernah lihat wajahnya yang masih hidup toh. Mungkin nanti suatu hari kita baru lihat tiba-tiba kita kaget. Oh ternyata tampilannya bukan begitu. Misalkan kita gak tahu kan. Kan percuma juga. Cara yang paling efektif untuk mendemonstrasikan Yesus adalah diri kita sendiri. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita melakukan bisnis kita, bagaimana kita memperlakukan istri, suami, orang tua, anak, bagaimana kita bergaul di masyarakat, semua itu diukur, dilihat orang. Dan kemudian itu akan menjadi sebuah gambaran. Yesus tuh kayak gitu. Yang kalau sekalipun diperhadapkan pada situasi yang sulit, tapi memilih untuk tetap memilih apa yang benar. Yang sekalipun punya konsekuensi, tapi tetap memilih jujur. Yang sekalipun banyak godaan dan tawaran, tapi memilih untuk tetap setia. Yang sekalipun dalam tekanan, tetapi gak pernah menggosipkan bos sekalipun dia gak ada. Yang mau ada atasan gak ada atasan, tetap melakukan pekerjaan maksimal. Yang sekalipun orang tuanya belum kenal Tuhan, tapi tiap kali datang dia menunjukkan sikap hormat dan taat kepada orang tua. Ini semua adalah demonstrasi Yesus yang kita bisa buat orang lain bisa merasakan dan mengecap. Makanya saya senang sekali dengan bagaimana Tuhan menempatkan kita itu sebagai garam dan terang. Karena garam itu gampang sekali dipahami. Bahkan ada istilah seperti masakan tanpa garam. Artinya apa? Garam itu gak bisa digantikan.
Walaupun jenisnya makin banyak sekarang ada garam apapun gitu ya. Tapi tetap harus ada garam. Dan garam itu sekalipun cuma sedikit saja langsung mengubah rasa. Pertanyaannya, kehadiranmu dimanapun kita ditempatkan, apakah orang bisa merasakannya? Atau kata Tuhan, jangan sampai udah gak ada rasanya, akhirnya cuma jadi pencegah orang terpleset karena ditaruh di pinggir jalan aja. Memang ada gunanya, tapi kurang elok, kurang maksimal. Jadi terang. Kalau kita padamkan semua lampu di ruangan ini kan gak ada jendelanya ya. Jadi pasti gelap total. Dan saya hanya punya satu batang korek api kayu yang sampai hari ini menjadi salah satu barang langka. Karena jarang dipakai. Satu yang kecil itu tiba-tiba langsung menyeruak. Karena terang itu punya kemampuan. Dia itu seperti seperti penyusup yang tiba-tiba langsung mengisi ruang-ruang kegelapan sehingga kemudian gelapnya hilang. Bapak Ibu waktu datang di kantormu, di bisnismu, di keluarga besarmu, kegelapannya hilang, menyingkir. Kegelisahannya, ketakutannya, kepahitannya itu menyingkir karena terang sudah datang. Itu kehadiran Yesus dan hari ini Anda dan saya adalah representasi Yesus-Yesus kecil yang kemudian ditempatkan di berbagai tempat. Makanya hari ini mari kita belajar untuk terus bersyukur. Ini bukan tentang kompetisi, ini bukan tentang siapa yang lebih punya banyak, siapa yang bisa melakukan lebih banyak. Tetapi siapa yang mau memberi diri lebih sesuai kapasitas yang Tuhan kasih. Saya dari tadi lagi berusaha untuk mencari ada volunteer yang bisa saya cari gitu. Cuman, Bapak boleh nggak saya pinjam anaknya sebentar Pak? Boleh nggak kamu naik ke sini sebentar nak? Kamu kelihatannya begitu berani, boleh nggak naik? Boleh naik nak? Ya, kakak hari ini. Hari ini mau pinjam kamu sebentar, lewat sini. Ya, thank you. Siapa namanya? Ethan, apa Ethan? Terserah mau panggil apa, aku panggil Ethan aja biar lebih keren ya. Kamu ini, kelihatan wajahnya berseri-seri sekali. Ini pasti anak bapaknya. Oh iyalah, masa anak orang lain. Oke. Ethan ini kelihatannya kecil tapi setelah saya lihat ternyata gak segitu kecilnya ya. Kelihatannya cukup mantap gitu ya. Nah saya mau tanya, tapi lumayan lah kalau saya lihat yang lain kayaknya saya gak sanggup. Saya mau tanya, bagaimana cara saya ya membawa Ethan naik lebih tinggi? Cara pertama yang paling sederhana adalah begini. Ya kan? Bener gak? Enak ya? Nah, tapi saya mau tanya, bagaimana supaya bisa lebih tinggi dari situ? Cara yang lain adalah begini. Semakin saya turun lebih bawah, semakin saya mampu mengangkat dia lebih tinggi. Semakin Anda dan saya bersedia merendahkan diri supaya orang lain bisa diangkat, di-empower, diberdayakan, dilatih, di-equip, bahkan jadi lebih baik dari kita. Semakin banyak orang-orang yang akan kita hasilkan buat kerajaan Allah. Yang jadi persoalan, gak banyak yang mau begini. Karena semuanya maunya begini. Gitu. Jarang yang mau begini dan mengangkat. Thank you Ethan, kasih tepuk tangan buat Ethan. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk merendahkan diri dan untuk terus bersyukur. Charles Stanley ada satu quote bilang gini, jalan menuju promosi itu bukan tentang melampaui orang lain atau lebih hebat dari orang lain. Tapi justru kita bisa melampaui diri kita sendiri. Makanya orang banyak bilang musuh terbesar kita itulah diri kita sendiri. Keegoan kita, kesombongan kita gitu ya. Jadi sekali lagi kalau 3:23 mengingatkan kepada kita semua. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Karena dia itu Kristus adalah Tuhan dan kita ini hambanya. Dari dia kita memperoleh upah. Jadi jangan takut, jangan khawatir.
Lakukan dengan maksimal, percaya Tuhan perhitungkan semuanya. Nah, kita sampai di bagian keempat yang agak makin kurang menyenangkan. Namanya kita menyambut ujian dan tantangan hidup. Embracing trials. Anak sekolah aja ujian terus. Masa kita sekolah kehidupan gak ujian? Pasti ujian. Emas itu kan kalau dimurnikan pasti pakai api. Gak mungkin pakai air. Karakter kita akan Tuhan. Gini, kenapa sih harus melewati api? Karena emasnya bertahan, yang bukan emasnya luntur. Kenapa kita perlu diuji? Supaya karakter Kristusnya bertahan, yang lainnya luntur. Bapak, Ibu, dan saya, kita ini kalau lewat ujian dan pengalaman dalam kehidupan, kita akan menjadi orang-orang yang semakin dipersiapkan. Namanya dipersiapkan supaya jadi siap. Siap apa? Untuk Tuhan angkat dengan promosi dan berkat. Yang kemudian kita harus ingat di dalam berkat itu ada juga berkat milik orang lain yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Jadi ini setara dengan almarhum Tim Keller, nih salah satu hamba Tuhan yang kemarin belum lama baru meninggal. Dia bilang gini, Tuhan seringkali memberikan apa yang kita butuhkan itu dalam bentuk ujian. Sehingga kita mungkin gak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita akan selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang bersedia untuk diuji, untuk dibakar. Dulu tuh ada lagu zaman dulu banget. Saya bahkan lupa judulnya. Refine the fire. Terus gimana ya kalimatnya? Na 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 na. I want to be holy, separate. Apa ya? For you Lord. Intinya lagu ini bilang, ujilah aku Tuhan. Jadikan aku kudus, dipisahkan buat Tuhan. Anda tahu gak arti kudus itu dalam bahasa aslinya? Itu dipisahkan. Jadi kalau kita dibilang nih kita nih umat yang dikuduskan Tuhan. Artinya gini, kita dipisahkan dari dunia. Jadi gak mungkin kita jadi orang kudus tapi menggunakan praktek-praktek duniawi. Gak mungkin. Karena itu bertentangan. Waktu kita bilang kita mau jadi jemaat umat pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Artinya kita memisahkan diri dari nilai-nilai, dari praktek-praktek, dari hal-hal yang di luar Kristus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada amin? Dan yang terakhir, ini yang paling tidak menyenangkan tapi ini justru yang paling luar biasa. Bagaimana Tuhan mau kita mengasihi orang-orang yang tidak masuk hitungan dan tidak layak untuk dikasih. Bapak Ibu, mengasihi orang, menerima orang yang baik, yang perilakunya sopan, yang bisa diandalkan, itu gak sulit. Tapi untuk menerima, apalagi mengasihi orang-orang yang menurut kita ini gak pantas untuk dikasih, itu sulit sekali. Waktu Yesus mengajak murid-muridnya makan malam terakhir, Anda mesti ingat ya. Makanya kita kalau baca firman Tuhan tuh mari masuk ke dalamnya. Jangan cuma baca seperti sebuah kisah. Bayangkan di rumah itu ketika rumah itu dipersiapkan. 12 orang pria dewasa yang baru berjalan cukup jauh. Ingat waktu itu belum ada Nike dan Adidas. Semua masih pakai kasut. Jalanannya kayak proyek IKN. Masih penuh dengan batu dan debu. Kemudian mereka masuk ke rumah. Dan di rumah orang-orang biasanya itu ada tempat untuk mencuci kaki di depan. Dan biasanya kalau orang kaya punya budak yang biasanya sudah tua atau cacat, dulos namanya, yang tugasnya itu bersihin kaki para tamu sebelum masuk ke dalam. Ya.
Nah karena ini rumah kosong dan memang mereka pakai untuk perjamuan acara mereka sendiri, tidak ada yang menjaga di pintu. Dan 12 pria yang luar biasa ini masuk langsung ke dalam rumah. Dan tentunya mereka sekilas saling berpandang-pandangan dan melihat, kayaknya aku gak mungkin lah bersihin kaki dia. Kita kan, ya kalaupun mungkin Petrus ngerasa, gue nih kan jubir gitu ya, paling gak lebih tinggi dikit lah. Lalu Yohanes bilang, aku nih yang paling dikasih kan gitu. Self-claiming gitu kan. Tapi intinya tidak ada yang mau membersihkan saudara. Otomatis ini 12 orang naik dengan kaki yang masih kotor. Lalu masuklah satu pria lain yang ke-13 namanya Yesus. Dia masuk, dia lihat ke meja makan, dia lihat murid-muridnya. Saya membayangkan gitu, Yesus senyum-senyum empet gitu. Ini ya, aku ini udah mau pergi. Tapi mereka kok masih belum bisa memahami satu pelajaran terpenting. Kan kemarinnya mereka udah ribut, siapa yang paling besar. Lalu ada yang minta tolong sama mamanya gitu, titip pesen. Nanti kalau ini inget ya, yang ini di kanan, yang ini di kiri gitu. Terus yang lain di mana? Di belakang. Akhirnya Yesus melihat inilah kesempatan untuk mengajarkan mereka sebuah pelajaran yang paling penting. Kemudian dia mengikat jubahnya, dia ambil karena di rumah itu pasti ada, karena setiap rumah ada. Bakinya itu, dia isi air, dia ambil kain. Lalu kemudian tanpa basa-basi dia datangi. Tidak pernah ditulis siapa yang pertama karena itu gak penting. Tapi dia datangi satu persatu 12 pasang kaki orang dewasa yang tidak dicuci itu. Dan dia basuh satu persatu. Dan tidak pernah ditulis kualitasnya menurun ketika sampai di kaki Thomas yang dia tahu ini akan meragukan saya. Sampai di kaki Yudas yang tiba-tiba Yesus gosoknya kenceng banget sampai merah kakinya Yudas karena dia kesel gitu. Gak pernah ditulis gitu. Dia bersihkan semua. Dia cuma berhenti waktu Petrus gak mau. Jangan Tuhan, aku gak pantas. Loh kamu kalau gak dibersihin kayak ini, ya udah sekalian aku dimandiin. Emang kurang ajar Petrus itu. Tapi intinya dia selesaikan itu. Lalu kemudian dia menutup dengan kalimat apa? Sebab kalau mau jadi yang terbesar, jadi yang terkecil. Anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bapak Ibu bisa terbayang ya. 12 orang ini sudah ikut Yesus 24 jam. Ngeliat secara langsung bagaimana Yesus bersikap. Pun gak sadar-sadar. Sampai Yesus harus memberikan contoh teladan itu. Yesus bukannya gak tahu bahwa Yudas sebentar lagi akan mengkhianati dia. Petrus akan menyangkal dia. Thomas akan gak percaya. Murid-murid yang lain akan kabur. Kecuali Yohanes yang bertahan di bawah salib. Tapi pun tidak menghentikan dia untuk mengasihi dengan kualitas yang terbaik, yang sama dan tidak pernah berubah. Karena dia tahu, mengasihi itu bukan soal masalah layak atau tidak layak orang itu. Mengasihi itu bicara tentang bagaimana kita memperlakukan setiap orang dengan respect, dengan sikap hormat. Karena kita tahu siapapun mereka, apapun status sosial ekonomi mereka, berapapun uang yang mereka punya, apapun jabatan yang mereka miliki, apapun yang pakaian yang mereka pakai, di mata Tuhan mereka semua sama dikasihi Tuhan. For God so loved the world. Tidak pernah ditulis for God so loved the rich people. For God so loved the good and the kind people. Enggak. Dibilang karena Tuhan mengasihi dunia ini. Regardless apakah behavior, sikap mereka, perbuatan mereka baik atau enggak. Bahkan dikatakan dia memberikan panas matahari yang sama, hujan yang sama. Buat orang yang benar maupun orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi. Ketika Anda semua nanti kemudian didorong. Ada CG Fund, mari menangkan jiwa. Kadang-kadang list kita tuh suka ada notes-nya. Yang ini kayaknya mendingan gak usah diselamatin deh kayaknya. Ya kadang-kadang kita pikirkan model begini, Masya Allah gitu kan. Lalu mungkin ada yang kita sebut lagi, wah ini susah, mesti Tuhan Yesus sendiri yang ngomong langsung gitu. Loh ini kalimat saya. Waktu saya pertama kali lahir baru dan akhirnya saya datang ke ibadah seperti ini. Anda tahu gak yang khotbah dan kesaksian tiba-tiba adalah seorang, namanya kalau gak salah Harun Yusuf ya. Jadi seorang mantan, apa itu namanya? Kalau orang Chinese bilang taipak gitu. Seorang ahli nujum paranormal. Lalu kemudian dia yang khotbah. Dan saya kaget.
Kenapa? Karena sebelum saya datang ibadah itu saya tuh sedang berdoa dan bergumul. Tuhan, karena saya dengan ayah saya ini nanti kalau saya ceritain sekarang kita ibadah duanya nyampur sama ibadah satu. Jadi intinya papa saya dulu masih banyak okultisme, ngikutin banyak kepercayaan dan segala macam. Jadi saya mikir ini saya bisa lahir baru ini udah anugerah. Kalau papa kayaknya mesti Tuhan Yesus datang langsung berhadapan terus bilang ikut aku gitu. Mungkin dia bertobat. Tapi waktu dia datang si Harun Yusuf itu kemudian saya dengar dia khotbah. Saya pikir gini, lah ini paranormalnya gurunya aja bertobat. Kalau cuma pengikutnya berarti urusan gampang saya bilang. Itu pun dari sejak itu butuh waktu 13 tahun. Sampai akhirnya papa saya juga lahir baru. Dan sampai hari ini ya sudah 7 tahun ikut Tuhan dan gak mundur. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan gak ada yang mustahil. Dan saya tidak pernah lupa apa yang papa saya ngomong ketika dia lahir baru. Dia ngomong gini, memang kalau papa melihat akhirnya orang-orang yang mengikuti Yesus itu berbeda. Kalau papa mengingat melihat bagaimana hidup kamu, istri dan anak-anakmu, keluargamu, memang ternyata berbeda. Bapak Ibu saya berdoa, ketika orang-orang yang belum kenal Tuhan, mengenal Anda, datang ke rumahmu, mengenal istri, suami, anakmu, melihat bagaimana engkau berbisnis, melihat bagaimana engkau mengasihi Tuhan, mereka akan berkata, memang sungguh orang-orang yang mengikuti Yesus itu berbeda. Dan akan tiba waktunya di mana mereka akan bilang, mungkin hari ini mereka bilang enggak. Papa saya pernah bilang, let's do our life. Mari kita jalani hidup kita sesuai keyakinan kita masing-masing. Ini orang yang sama yang kemudian mengikuti Yesus. Tapi hari ini paling tidak, ketika mereka melihat hidupmu, mereka akan melihat ada kerendahan hati di sana. Mereka akan melihat ada kesediaan untuk dibentuk. Mereka melihat ada hati yang bersyukur dan gak bersungut-sungut. Mereka akan melihat orang-orang yang bertahan dalam ujian. Dan mereka akan melihat orang-orang yang punya respect, punya kasih. Sekalipun diperlakukan dengan tidak adil. Dan ini semua pada akhirnya akan menolong saudara untuk melihat tuayan Tuhan yang akan dipercayakan lewat hidupmu. Loving the unlovable. Itu yang Rick Warren bilang, penulis buku Purpose Driven Life. Tuhan seringkali mempromosikan kita justru di area di mana kita pernah diperlakukan dengan tidak baik. Karena mungkin orang yang menganiaya kamu hari ini adalah orang yang akan kau menangkan dan menjadi orang yang akan kau pakai, Tuhan pakai lewat hidupmu menjadi leader berikutnya. Mungkin orang yang hari mencemooh iman kekristenanmu akan jadi orang yang tersungkur di panggung yang sama ini, menangis ketika dia terima Yesus. We never know. Kita melakukan bagian kita. Makanya Tuhan bilang, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dulu katanya, kasih sesama manusia, benci musuhmu. Tapi sekarang Tuhan kasih aturan baru. Kasih musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Saudara, saya secara pribadi tidak pernah percaya kalau puluhan tahun yang lalu ada orang yang bilang bahwa suatu hari kamu akan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Lah percaya Yesus saja enggak. Waktu saya kuliah, saya tuh gak pernah ada di youth. Karena sampai kuliah pun saya belum kenal Tuhan. Waktu kuliah saya ingat ada satu senior saya datang sama saya. Karena waktu itu saya suka memperolok orang-orang Kristen Bapak Ibu. Karena buat saya tuh kalau orang tumpang tangan jatuh, saya bilang yang di shoot selalu bagian pinggang ke atas. Pinggang ke bawahnya gak pernah kasih lihat, kakinya disengkat-sengkatin saya bilang. Tahu sengkat ya? Apa ini namanya? Jegal gitu. Terus orang nangis-nangis apa gitu. Wah itu drama semua gitu. Lalu kemudian kakak senior saya ini bilang gini, namanya Martin, saya masih ingat. Itu tahun 2000 kayaknya. Atau 2001. Bambang, kamu sekarang ketawa-ketawa. Nanti kalau kamu yang udah Tuhan tangkap, kamu yang nanti akan dipakai Tuhan. Saya ketawa itu di McDonald's, saya ingat banget di samping kampus. Ngimpi saya bilang, gak mungkin lah. Dulu ada patung, apa itu patung Yesus apa patung Bunda Maria, saya lupa di Salator Mareter, saya ajak main tepok-tepok kok gitu. Tapi waktu akhirnya saya ikut Tuhan, saya bisa menoleh ke belakang. Kalau gak ada orang-orang yang bersedia merendahkan hati, dipakai hidupnya untuk menabur dalam hidup saya. Saya gak ada hari ini. Saya gak tahu dengan Anda. Saya merasa siapa saya dulu gak masuk hitungan.
Tapi Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Sehingga hari ini saya bukan soal melayani Bapak Ibu. Tapi saya bisa terima keselamatan, mengenal Yesus dan hidup saya diubahkan. Saya percaya Anda pernah punya pengalaman yang sama. Kalau melihat ke belakang, kalau bukan karena orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu, mungkin hari ini engkau gak ada. Hari ini kalau Tuhan taruh di hatimu, ada nama-nama, ada orang-orang, keluargamu, sahabatmu, kenalanmu, yang Tuhan tahu gitu, hanya kamu yang memang akan Tuhan pakai. Tapi ketika Anda memilih untuk, ya saya bersedia. Sekalipun mungkin saya akan ditolak, sekalipun mungkin saya akan diledek, sekalipun mungkin saya akan ditolak gitu. Tapi saya mau Tuhan, Engkau pakai untuk jadi kepanjangan tangan kasih Tuhan. Makanya hari ini saya mau mengajak kita semua, kalau Anda sungguh-sungguh rindu, saya gak mau Tuhan ketinggalan, saya mau ada dalam kegerakan Tuhan. Saya mau Tuhan pakai untuk menjangkau, memenangkan jiwa. Saya mau lewat pekerjaan, bisnis, keluarga besar, keuangan, semua yang saya punya. Ini semua bisa memuliakan Tuhan dan membawa lebih banyak orang untuk kenal Tuhan. Hari ini doa kita sederhana Bapak Ibu. Tuhan ubah hati saya. Tuhan rembutkan hati saya. Supaya aku ini jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Supaya aku ini hatinya selaras dengan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang engkau mau dan punya hati yang demikian. Hari ini kalau engkau mau, bolehkah engkau hari ini pejamkan mata di tempat engkau duduk sekarang. Dan Anda taruh tanganmu di hatimu. Dan berdoa, Tuhan, biar hatiku ini penuh dengan kasih Tuhan. Tuhan bentuk supaya hatiku ini align, selaras, jadi seperti hati Tuhan. Kami minta Tuhan seperti emas yang dimurnikan. Hati kami, hidup kami Tuhan murnikan, Tuhan kuduskan, Tuhan pisahkan. Supaya aku tuh menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Tuhan. Dan bahkan mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan kehendaki. Sehingga lewat hidupku ada banyak orang dimenangkan. Nama Tuhan dimuliakan. Karena kami percaya dalam setiap kami ada panggilan. Ada rancangan Tuhan. Yang Tuhan sudah tetapkan. Dan tidak ada satupun rancangan yang akan gagal dalam hidup anak-anakmu ini. Kalau kami mau datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan berbicara, mengubah, membentuk. Kami serahkan Tuhan. Biar ini jadi seperti hati Tuhan. Terima kasih Bapa.